Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan teka-teki mematikan. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas terlihat duduk santai di bawah pohon kurma dekat pasar. Dengan sorban putihnya yang sedikit miring, jubah putih yang mulai kusam, dan rompi warna tortilla kesayangannya, ia tampak menikmati roti kering sambil menyeruput teh hangat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara trompet istana menggema di seluruh penjuru kota. Pengumuman kerajaan. Pengumuman kerajaan, teriak seorang prajurit dengan suara lantang. Warga pasar segera berkumpul. Abu Nawas ikut mendekat sambil menguap malas. Prajurit itu membaca pengumuman dengan wajah serius. Telah tiba utusan dari negeri seberang, negeri yang terkenal dengan para cendekiawan sombong dan teka-teki yang katanya tak bisa dijawab siapapun. Raja mereka menantang raja kita dalam adu kecerdikan. Jika teka-teki itu gagal dijawab, maka Baghdad harus membayar upeti besar setiap tahun. Pasar langsung riuh. Celaka. Habislah kita. Mereka itu terkenal licik. Abu Nawas hanya menggaruk janggutnya. Ah, cuma teka-teki, gumamnya santai. Paling juga jawabannya nyeleneh. Di istana, Raja Baghdad gelisah tak karuan. Para menteri berkeringat dingin, ulama saling berbisik, dan para cendekiawan kerajaan sudah memegangi kepala sejak pagi. Utusan negeri seberang akhirnya masuk ke Balairung. Mereka memakai jubah mewah berwarna ungu gelap, dagu terangkat tinggi, seolah-olah kecerdikan mereka lebih tinggi dari langit Baghdad. Pemimpin utusan berkata dengan nada angkuh. Wahai Raja Baghdad, kami membawa 3 teka-teki sulit. Jika kalian gagal menjawab salah satunya, maka kalian mengakui negeri kami lebih unggul. Raja Baghdad menelan ludah. Dan, jika kami berhasil, utusan itu tersenyum meremehkan. Mustahil. Tapi jika terjadi, kami akan mengakui kecerdikan rakyat Baghdad. Semua mata saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Saat itulah seorang pengawal berbisik. Paduka, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas? Raja terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Panggil dia. Hanya dia yang masih bisa diandalkan dalam keadaan gila seperti ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke istana dengan langkah santai. Ia membungkuk hormat, lalu berkata ringan. Paduka memanggil saya? Maaf kalau saya telat, tadi roti saya masih keras, harus direndam teh dulu. Para menteri hampir pingsan. Utusan negeri seberang mencibir. Apakah ini orang terpintar di negeri kalian? Abu Nawas tersenyum ramah. Bukan. Saya cuma yang paling tidak malu bertanya. Utusan mengangkat sebuah kotak emas kecil. Apa yang berjalan tanpa kaki, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut? Balairung langsung sunyi. Para cendekiawan berpikir keras. Para menteri berkeringat lebih deras. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata santai. Itu mudah. Semua terkejut. Itu adalah awan hujan, lanjutnya. Ia berjalan di tiup angin, menangis dalam bentuk hujan, dan berbicara lewat suara petir. Utusan terdiam. Wajah mereka mulai kaku. Benar? Gumam salah satu dari mereka. Sorak kecil terdengar di antara para pengawal. Utusan berkata lagi dengan serius. Apa yang semakin diisi justru semakin ringan? Balairung kembali tegang. Abu Nawas berpura-pura berpikir lama. Ia menggaruk kepala, menatap langit-langit istana, bahkan sempat menguap. Jawabannya, katanya akhirnya. Balon. Utusan terperanjat. Semakin diisi udara, semakin ringan ia terasa, tambah Abu Nawas sambil tersenyum polos.
Para menteri mulai saling menepuk bahu. Utusan negeri seberang mulai gelisah. Utusan matanya menyipit tajam. Baik. Teka-teki terakhir, katanya perlahan. Apa yang dimiliki semua orang, tapi jika disebutkan namanya, maka ia akan hilang? Balairung kembali sunyi. Kali ini lebih mencekam. Para ulama menutup mata. Para menteri menahan napas. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara tenang. Jawabannya adalah rahasia. Semua terdiam. Lalu terdengar gumaman kagum. Karena begitu disebutkan, ia bukan rahasia lagi, lanjut Abu Nawas. Utusan negeri seberang terdiam lama. Wajah angkuh mereka kini runtuh sepenuhnya. Akhirnya, pemimpin utusan membungkuk hormat. Kami mengakui kecerdikan Abu Nawas dan negeri Baghdad. Sorak-sorai memenuhi istana. Raja Baghdad tertawa lega. Abu Nawas, engkau menyelamatkan negeri ini. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat bahu. Saya cuma menjawab apa yang sederhana, Paduka. Yang sulit itu biasanya karena kita terlalu sombong untuk melihat hal mudah. Para utusan negeri seberang pulang dengan wajah tertunduk. Sementara Abu Nawas kembali ke pasar. Ia duduk di bawah pohon kurma yang sama, mengunyah roti kering, dan berkata pada dirinya sendiri. Teka-teki boleh rumit, tapi hidup tak perlu dibuat ribet. Pesan moral. Kecerdikan sejati bukanlah tentang membuat hal sederhana menjadi rumit, tetapi mampu melihat kebenaran dengan hati yang rendah dan pikiran yang jernih. Kesombongan menutup akal, sementara kerendahan hati membuka jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang tahu kapan berpikir sederhana. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan keinginan aneh. Pada suatu pagi yang cerah, kota Baghdad sudah ramai dengan pedagang, penjual kurma, dan anak-anak yang berlarian ke sana-sini. Namun, suasana di dalam istana justru berbeda. Hari itu sang raja bangun dengan sebuah keinginan yang sulit dijelaskan oleh logika manusia manapun. Raja duduk di singgasananya sambil memegangi dagunya. Para menteri saling pandang dengan dahi berkerut, takut membuka suara. Biasanya, kalau raja sudah diam terlalu lama, itu pertanda akan muncul permintaan aneh berikutnya. Dan benar saja. Tiba-tiba raja berdiri dan berkata lantang. Aku ingin sesuatu yang belum pernah diminta oleh raja manapun. Panggil Abu Nawas. Para menteri sontak panik. Beberapa langsung berpikir, aduh, apalagi ini? Dulu dia pernah minta bayangan yang bisa ditangkap, pernah minta hujan turun di istana saja. Sekarang apalagi? Tak butuh waktu lama, Abu Nawas datang dengan senyum santainya, seperti biasa. Ia membungkuk, Daulat tuanku, apakah hamba dipanggil untuk perkara yang aneh lagi? Raja tersenyum lebar. Itu sudah menjadi firasat buruk. Raja mendekat pada Abu Nawas dengan cara pelan-pelan seolah hendak membisikkan rahasia negara. Abu Nawas, katanya, aku ingin engkau membawakanku suara yang tidak bersuara. Abu Nawas berkedip beberapa kali. Suara yang tidak bersuara, tuanku? Betul, kata raja sambil mengangguk mantap. Aku ingin mendengarnya besok pagi. Jika engkau gagal, hukuman istana menantimu. Para menteri langsung menutup wajah. Kalau permintaannya masih berbentuk benda, masih mungkin. Ini, suara yang tidak bersuara? Abu Nawas mengangguk pelan, baiklah tuanku, hamba akan bawakan suara itu. Raja tersenyum puas, lalu duduk kembali.
Abu Nawas pulang dengan langkah santai, walau dalam hati ia memikirkan cara meloloskan diri dari hukuman raja. Ia menghabiskan waktu di tepi sungai, melihat air mengalir, mendengarkan angin, bahkan melihat ikan-ikan berenang. Tapi semuanya bersuara. Ia kemudian pergi ke padang pasir. Senang sepi, tapi tetap saja, suara angin masih ada. Ia sampai berpikir, andai aku bisa meminjam logika unta, mungkin aku bisa tahu apa maksud raja. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide gila. Seperti biasa. Keesokan harinya di istana, raja sudah duduk dengan semangat tinggi. Para menteri tegang. Banyak yang berbisik, wah, kali ini Abu Nawas pasti gagal. Abu Nawas masuk sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Raja langsung heboh. Ah! Kotak itu pasti berisi suara yang tak bersuara. Abu Nawas menggenggam kotak itu erat-erat lalu berkata, "Tuanku, suara ini sangat sensitif. Jika kotaknya dibuka oleh orang yang tidak tepat, suara ini bisa kabur." Raja terlihat semakin penasaran. "Baik, baik. Aku yang akan membukanya." Raja membuka kotak itu dengan perlahan-lahan. Dan kotak itu kosong. Benar-benar kosong. Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" "Kotaknya kosong." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali, tuanku. Itulah suara yang tidak bersuara. Suara yang tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa ditangkap, karena memang tidak ada suaranya." Para menteri langsung menahan tawa. Beberapa hampir jatuh dari kursi. Raja melongo, mencoba mencerna logika itu. Lalu perlahan, ia juga tertawa keras. "Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar licin seperti belut. Baiklah, aku terima jawabannya." Abu Nawas membungkuk hormat. Karena bagi raja, yang penting bukan logikanya, tapi hiburannya. Pesan moral. Terkadang, masalah yang terlihat rumit bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sederhana. Jangan takut menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, karena bisa jadi, jawabannya justru ada pada hal yang paling tidak kita duga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan 3 saudagar kaya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian membawa roti, dan suara unta berderak di antara hiruk-pikuk kota. Di tengah keramaian itu, 3 orang saudagar kaya berjalan dengan langkah angkuh. Yang pertama bernama Saudagar Karim, pemilik kapal dagang besar yang berlayar hingga ke India. Yang kedua bernama Saudagar Basim, pemilik toko permata dan emas yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga bernama Saudagar Farid, tuan tanah dengan kebun kurma seluas mata memandang. Ketiganya terkenal sangat kaya, dan sangat sombong. Suatu hari, mereka bertiga duduk di kedai teh, dan mulailah adu mulut khas orang kaya yang kelebihan waktu. "Aku ini paling kaya di Baghdad," kata Karim dengan suara keras. "Kapal dagangku saja nilainya setara dengan rumah 100 orang rakyat." "Hah? Itu belum seberapa," timpal Basim sambil menepuk dada. "Aku punya emas sebanyak pasir di padang gurun." Farid tertawa nyaring. "Kalian berdua lucu. Aku punya kebun yang bisa memberi hasil tanpa henti. Kekayaanku tak akan habis 7 turunan." Mereka terus berdebat sampai pemilik kedai hampir menutup telinga karena bisingnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, "Kita harus buktikan siapa yang paling kaya dan paling dermawan di antara kita." Setelah berpikir lama, mereka setuju untuk meminta Abu Nawas menjadi juri, karena hanya Abu Nawas yang dianggap cukup cerdik, meski kadang terlalu cerdik untuk kenyamanan orang lain.
Ketiganya datang ke rumah Abu Nawas, yang sederhana namun bersih. Abu Nawas saat itu sedang duduk di halaman, membaca sambil menyeruput kopi hangat. "Wahai Abu Nawas," kata Karim dengan nada tinggi, "kami ingin kau menilai siapa di antara kami bertiga yang paling kaya." Abu Nawas menatap mereka dengan tenang. Kekayaan itu bisa diukur dari banyak hal. Apa maksud kalian kaya dalam hal harta, atau kaya dalam hal hati? Ketiganya serempak menjawab, dalam hal harta, tentu saja. Abu Nawas tersenyum miring. Baiklah. Maka bawalah masing-masing satu benda yang paling kalian banggakan. Besok sore, aku akan menilai siapa yang paling kaya. Mereka pun setuju dan pergi dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Keesokan harinya, ketiga saudagar datang dengan sombongnya. Saudagar Karim membawa sebuah peti besar berisi permata biru langka dari negeri jauh. Saudagar Basim membawa sebatang emas murni setinggi lutut manusia. Dan saudagar Farid datang membawa selembar surat tanah yang katanya seluas 3 desa. Abu Nawas berpura-pura terkagum. "Wah, sungguh luar biasa. Tapi, aku tidak bisa menilai begitu saja. Aku perlu bukti nyata seberapa berharganya benda-benda itu." "Bagaimana caranya?" tanya Basim. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kalian masing-masing harus menunjukkan bagaimana benda itu bisa membuat orang lain bahagia." Ketiga saudagar saling pandang, bingung. "Emas dan permata untuk membuat orang bahagia," gumam mereka. Tapi Abu Nawas berkata, "Aku tunggu kalian di pasar besok. Tunjukkan padaku bagaimana kekayaanmu bisa membawa senyum." Keesokan harinya, pasar penuh orang yang ingin menyaksikan tantangan Abu Nawas. Saudagar Karim datang duluan. Ia melempar beberapa permata kepada kerumunan sambil berkata, "Ambillah. Aku ini dermawan." Tapi tak ada yang berani mengambil. Semua takut dituduh mencuri. Abu Nawas tersenyum geli. Tidak ada yang bahagia di sini, hanya bingung." Lalu datanglah Basim. Ia berteriak sambil memamerkan emasnya. "Lihatlah betapa berharganya ini." Tapi orang-orang hanya menatap, kagum tapi lapar. Tak ada yang tertawa atau tersenyum. Terakhir, datanglah Farid. Ia membawa gerobak berisi kurma manis dari kebunnya dan membagikannya gratis kepada semua orang. Anak-anak bersorak, ibu-ibu tersenyum, dan pasar pun riuh dengan tawa. Abu Nawas mengangguk. Nah, inilah kekayaan sejati. Bukan yang disimpan, tapi yang dibagi. Ketiga saudagar terdiam. Tapi sebelum mereka sempat menyesal, Abu Nawas menambahkan dengan senyum licik. "Namun, jika kalian tetap ingin dinilai siapa yang paling kaya dalam hal harta, maka jawabanku mudah." Mereka menatap penasaran. "Yang paling kaya di antara kalian bertiga adalah aku." Mereka terkejut serentak. "Engkau? Tapi kau bahkan tidak punya harta." Abu Nawas tertawa, "Betul. Tapi kalian bertiga baru saja memberiku permata, emas, dan kurma untuk dinilai. Sekarang semuanya sudah di tanganku. Siapa yang paling kaya sekarang?" Orang-orang di pasar meledak dalam tawa. Tiga saudagar itu hanya bisa ternganga, sementara Abu Nawas berjalan santai membawa peti dan keranjang kurma sambil bersiul riang. Pesan moral: kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang disimpan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan yang paling bijak bukan yang paling kaya, melainkan yang paling mampu menertawakan kesombongannya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia taman belakang istana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, matahari memantulkan cahaya keemasan di menara istana. Burung-burung berkicau,
Para pelayan berlarian menyiapkan sarapan untuk sang Raja Harun al-Rasyid yang terkenal dengan keingintahuannya dan rasa bosannya yang kronis. Hari itu, sang Raja duduk termenung di balkon istananya sambil menatap kebun belakang yang luas dan indah. Tapi tiba-tiba, ia menyipitkan mata. Apa itu di ujung taman? Mengapa ada tembok kecil tertutup semak-semak? Katanya curiga. Ia memanggil kepala taman, "Hei, sejak kapan ada tembok di sana?" Kepala taman gemetar. "Ampun tuanku, sepertinya sudah lama ada, tapi hamba tidak tahu apa di baliknya." Raja langsung berdiri, wajahnya penuh semangat seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Bagaimana bisa ada bagian taman yang aku tidak tahu? Ini istanaku. Semua rahasia di sini harus aku kuasai," katanya berapi-api. Namun begitu ia mencoba membuka gerbang kecil di balik semak itu, ternyata terkunci rapat. Ada tulisan lusuh di atasnya. "Yang masuk tanpa izin, akan melihat hal yang tak akan bisa dilupakan seumur hidup." Raja membaca keras-keras. "Oh, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Mungkin taman rahasia yang menyimpan harta kuno. Atau makhluk ajaib." Para penjaga saling pandang, jelas mereka lebih takut daripada penasaran. Akhirnya, salah satu penasihat kerajaan berkata pelan, "Tuanku, mungkin lebih baik memanggil orang yang cerdas namun tidak takut pada apapun." Raja berpikir sejenak lalu tersenyum licik. "Benar. Panggil Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum khasnya. "Wah, wajah Paduka tampak bersemangat sekali hari ini," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menepuk bahunya. "Abu Nawas, di balik tembok taman ini ada sesuatu yang misterius. Aku ingin kau membukanya dan memberitahu apa isinya. Tapi hati-hati. Mungkin berbahaya." Abu Nawas menatap tembok itu lama sekali. Ia mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga seperti mendengar bisikan rahasia. Setelah itu, ia berkata dengan wajah serius, "Paduka, ini bukan sembarang taman. Aku mencium aroma misteri, dan sedikit aroma kambing." Raja terkejut. "Kambing?" "Ya, Paduka. Tapi bukan kambing biasa. Ini kambing yang tahu rahasia besar." Semua orang menahan tawa. Tapi Raja malah semakin penasaran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menatap langit seolah berpikir keras. "Izinkan hamba masuk sendirian malam ini, Paduka. Karena rahasia taman ini hanya mau menampakkan diri di bawah cahaya bulan." Raja mengangguk dengan penuh rasa ingin tahu. "Baiklah, tapi jangan macam-macam." Malam pun tiba. Bulan menggantung di langit, dan taman istana tampak tenang. Abu Nawas datang diam-diam membawa lentera dan seekor kambing betina yang gemuk. Ia membuka kunci tua di gerbang kecil itu, dengan trik logam dan kawat, tentu saja, lalu masuk ke dalam. Di balik tembok itu, ternyata hanyalah taman kecil berisi rumput liar dan kolam kering. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu patung besar berbentuk raja duduk di singgasana, tapi tanpa kepala. Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi ini, rahasia besar?" Patung tak selesai. Namun, ia segera punya ide nakal. Ia membawa kambingnya ke tengah taman, menaruhnya di depan patung, lalu menulis di tanah dengan batu. "Siapa yang melihat kambing ini, akan kehilangan akal sehat sementara." Keesokan paginya, ia kembali ke raja dengan wajah tegang pura-pura. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang kau temukan?" tanya raja tak sabar. "Paduka, hamba hampir tak sanggup menceritakannya," jawab Abu Nawas dengan nada misterius. "Di taman itu,
Ada makhluk aneh yang menyerupai kambing, tapi menatap langsung ke dalam jiwa. Raja membelalak. Makhluk kambing penatap jiwa? Oh, ini menarik. Aku harus melihatnya. Tidak, Paduka. Siapapun yang menatapnya langsung, bisa kehilangan akal untuk sementara. Raja semakin ingin tahu. Bagus. Aku ingin menguji keberanianku sendiri. Sebelum Abu Nawas sempat melarang, Raja sudah berlari ke taman belakang bersama para pengawal. Begitu gerbang dibuka, mereka melihat kambing Abu Nawas sedang makan rumput dengan damai. Raja menatap lama, dan kambing itu membalas tatapan dengan mata bulat polos. Ya ampun. Dia menatapku, teriak Raja. Abu Nawas langsung berseru, Paduka, jangan tatap terlalu lama. Itu dia yang hamba maksud. Raja langsung panik. Aku merasa aneh. Kepalaku ringan. Dunia berputar. Abu Nawas, cepat tutup mataku. Para pengawal ikut panik. Satu menjerit, ampun. Kambing ajaib menatapku juga. Satu lagi jatuh pingsan karena ketakutan sendiri. Sementara itu, Abu Nawas menahan tawa setengah mati. Keesokan harinya, seluruh istana heboh. Ada rumor bahwa di taman belakang istana hidup kambing mistik yang bisa membuat orang bodoh sementara. Para pelayan saling mengingatkan agar tak menatapnya lebih dari 3 detik. Raja pun memerintahkan agar taman itu ditutup kembali dengan papan bertuliskan, dilarang masuk. Di sini bersemayam kambing penatap jiwa. Tapi tentu saja, penasaran manusia tak bisa ditahan. Suatu malam, salah satu penasihat ingin membuktikan bahwa itu cuma omong kosong. Ia menyelinap ke taman itu, dan menemukan kambing yang sama sedang tertidur pulas. Ia tertawa keras, hahaha. Ini hanya kambing biasa. Namun saat ia kembali ke istana, ia terpeleset di tangga dan jatuh ke kolam ikan di depan banyak orang. Sejak itu, semua orang yakin bahwa taman itu memang terkutuk. Raja semakin percaya dan berkata, Abu Nawas benar-benar menyelamatkanku dari kebodohan abadi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah serius. Paduka, rahasia taman itu sudah aman. Kambing itu sudah hamba kirim ke pegunungan jauh agar tak mengganggu siapapun lagi. Raja mengangguk puas. Bagus sekali. Kau memang bijak, Abu Nawas. Ini hadiah untukmu. Raja memberinya sekantong emas besar. Tapi begitu Raja pergi, Abu Nawas tersenyum lebar sambil berbisik. Hadiah dari kambing yang tidak tahu apa-apa, terima kasih, kambingku. Ia pun pulang sambil tertawa keras di jalan. Dan setiap kali melihat kambing di pasar, Abu Nawas selalu berbisik. Kalau bukan karena salah satu dari kalian, aku tidak akan makan enak malam ini. Begitulah kisah lucu Abu Nawas dan rahasia aneh taman belakang istana. Dari sekadar tembok tertutup semak-semak, lahirlah legenda kambing ajaib yang membuat seluruh istana geger. Dan seperti biasa, hanya Abu Nawas yang bisa mengubah misteri menjadi komedi, dan kebohongan kecil menjadi pelajaran besar. Kadang, yang membuat sesuatu tampak ajaib, hanyalah rasa penasaran manusia itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tas ajaib. Di sebuah pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota Baghdad. Seperti biasa, ia melangkah dengan sorban putihnya yang agak miring, jubah sederhana, serta wajah penuh senyum ramah. Ia mengamati hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan teriakan khas masing-masing. Ada yang menjual kurma, kain, permata,
Bahkan ada pula yang menjual obat kuat dengan gaya berlebihan. Di tengah keramaian itu, seorang pedagang asing muncul dengan penampilan mencolok. Jubahnya berkilauan seperti baru saja ditaburi emas, suaranya lantang, dan di tangannya ada sebuah tas kulit coklat tua. Ia berteriak, "Lihat, lihat! Tas ajaib yang tak pernah kosong. Taruhlah apapun di dalamnya, maka besok tas ini akan terisi kembali dengan benda yang sama. Harga murah, hanya 1.000 keping emas." Orang-orang segera berkerumun, penasaran. Ada yang terbelalak, ada pula yang langsung tertawa sinis. "Ah, pasti tipuan belaka," ujar seorang lelaki tua. "Kalau benar, kenapa dia tidak kaya raya sendiri?" sindir yang lain. Namun pedagang itu pintar. Ia membuka tas tersebut, memasukkan sebuah apel, lalu menutupnya rapat. Setelah membaca semacam mantra aneh, ia membuka tas kembali. Ajaibnya, di dalam tas itu kini ada 2 apel yang sama persis. Orang-orang bersorak kagum. "Wah, luar biasa. Kalau begitu aku bisa makan gratis selamanya." Abu Nawas yang sedari tadi mengamati hanya mengelus janggutnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia juga tahu, ini bisa jadi kesempatan emas untuk menguji kepintarannya. Dengan wajah polos, Abu Nawas maju ke depan dan berkata, "Tuan pedagang, tas itu benar-benar menakjubkan. Bolehkah aku mencobanya sebentar?" Pedagang itu tersenyum licik. "Tentu, silakan." Abu Nawas memasukkan sepotong roti basi yang ia bawa dari rumah. Ia menutup tas, lalu membuka kembali. Benar saja, ada 2 potong roti basi di dalamnya. Orang-orang berteriak semakin kagum, sementara pedagang itu semakin percaya diri. "Aku ingin membelinya," kata Abu Nawas tenang. "Bagus. Harganya 1.000 keping emas." "Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu," sahut Abu Nawas sambil menghela napas. "Namun, aku punya sesuatu yang lebih berharga dari emas." Pedagang itu penasaran. "Apa itu?" "Janji manis," jawab Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. Tapi sebelum ia bisa marah, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Tunggu dulu, Tuan. Kalau tas itu benar-benar ajaib, mari kita uji bersama. Masukkan 1 koin emas, lalu lihat apakah besok tas itu penuh dengan koin emas." Pedagang itu terdiam. Ia mencoba mengalihkan, "Oh, tidak bisa begitu. Mantranya hanya bekerja pada benda tertentu." "Kalau begitu hanya bekerja untuk apel dan roti basi," sindir Abu Nawas. Orang-orang mulai mencibir. "Benar juga, jangan-jangan ini penipuan. Wah, aku hampir tertipu." Pedagang itu panik. Ia buru-buru berteriak, "Tidak! Ini bukan penipuan." "Baiklah, Abu Nawas, tas ini khusus untukmu. Ambillah saja, gratis." Abu Nawas menerima tas itu dengan wajah polos, seolah-olah ia sedang diberi hadiah paling berharga di dunia. Pedagang itu pun kabur, tidak kuat menahan tekanan dari warga yang mulai marah. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar mencoba tas tersebut. Ia memasukkan sebutir kurma ke dalamnya. Saat dibuka kembali, ternyata memang ada 2 butir kurma. Ia coba lagi dengan bawang, hasilnya juga sama. "Wah, benar juga. Tas ini bisa menggandakan barang," gumam Abu Nawas sambil terkekeh. "Kalau begitu, aku bisa membuat kejutan untuk warga Baghdad." Maka mulailah Abu Nawas berkeliling kota sambil membawa tas ajaib itu. Ia mampir ke rumah fakir miskin, memasukkan sepotong roti kering, dan mengeluarkannya menjadi 2. Ia membagi-bagikan kepada anak-anak kecil, membuat mereka berlarian gembira.
Kabar tentang tas ajaib Abu Nawas cepat menyebar. Orang-orang datang berbondong-bondong meminta Abu Nawas menggandakan barang milik mereka. Ada yang meminta gandakan buah delima, ada yang minta gandakan ikan asin, bahkan ada yang nekat minta gandakan sandal bututnya. "Kalau punya 2 sandal butut, apakah aku jadi kaya?" tanya seorang pemuda polos. "Tidak, kau hanya jadi orang dengan 2 sandal bau," jawab Abu Nawas sambil tergelak. Kabar tas ajaib itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku dengar kau memiliki tas ajaib yang tak pernah kosong. Benarkah?" tanya raja dengan mata berbinar. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, gunakan tas itu untuk menggandakan emas istana. Bayangkan, negeri kita akan menjadi paling kaya di dunia." Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ia tahu raja mulai terbawa nafsu. Dengan wajah serius, ia berkata, "Ampun, Baginda. Tas ini punya aturan. Ia hanya bisa menggandakan barang sederhana, bukan emas atau permata." Raja kecewa. "Apa gunanya kalau begitu?" "Tentu saja ada gunanya, Baginda. Dengan tas ini, kita bisa memastikan rakyat miskin tidak kelaparan. 1 roti bisa jadi 2, 1 kurma bisa jadi 2. Bukankah itu lebih mulia daripada menimbun emas?" Raja mengangguk-angguk, walau dalam hatinya masih penasaran. Tapi ia tahu, Abu Nawas selalu punya logika yang sulit dibantah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menemukan hal mengejutkan. Ternyata tas itu hanya bisa menggandakan makanan buruk atau benda remeh. Jika ia memasukkan roti basi, keluar roti basi 2 kali lipat. Jika ia memasukkan bawang busuk, keluar 2 bawang busuk. "Pantas saja pedagang itu memberikannya padaku dengan gratis," ujar Abu Nawas sambil menepuk dahinya. Namun alih-alih marah, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari tas ini tetap berguna untuk menghibur rakyat. Anak-anak senang melihat roti basi mendadak berlipat ganda, para ibu rumah tangga tertawa saat bawang busuk tiba-tiba jadi banyak, dan para pemuda menggeleng-geleng heran melihat sandal butut bisa bertambah. Akhirnya, tas itu tidak pernah menjadi alat untuk memperkaya diri, melainkan alat untuk menggandakan tawa di kota Baghdad. Dan itulah yang paling disukai Abu Nawas, membuat orang lain bahagia dengan cara yang tak terduga. Sejak hari itu, orang-orang tidak lagi memandang tas Abu Nawas sebagai benda ajaib penuh harta, melainkan sebagai tas lucu yang selalu menghadirkan canda tawa. Dan Abu Nawas pun semakin terkenal bukan hanya karena kecerdikannya, tapi juga karena kemampuannya mengubah tipuan menjadi kebahagiaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Awan. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi. Ia menatap langit yang biru sambil bergumam, "Andai aku bisa terbang ke atas awan, pasti hidupku tak perlu repot-repot mencuci baju dan membayar pajak." Kalimat ngawurnya ini ternyata terdengar oleh seorang pedagang keliling yang lewat sambil menuntun keledainya. "Hei Abu Nawas," seru pedagang itu. "Katanya kau bisa pergi kemana saja, bahkan menipu raja. Apa kau bisa pergi ke negeri awan?" Abu Nawas tersedak kopinya. "Ke negeri awan?" "Iya," lanjut si pedagang sambil tertawa. "Kalau kau bisa pergi ke negeri awan dan bawa oleh-oleh dari sana, semua orang di kota akan percaya kau memang orang paling hebat. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba duduk di depan rumah lagi. Malu kota ini." Abu Nawas tentu tidak bisa menerima tantangan ini dengan diam. Harga dirinya sebagai penipu ulung, maksudnya?
pemikir kreatif, sedang dipertaruhkan. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar loak. Ia membeli benda-benda yang sangat tidak masuk akal. Ia membeli sebuah payung bolong, sepatu balet bekas, benang layangan sepanjang 1000 depa, ember besar dan seekor angsa yang tidak bisa terbang. Orang-orang bertanya, "Untuk apa itu semua, Abu Nawas?" Ia menjawab dengan tenang, "Untuk terbang ke negeri awan, tentu saja." Keesokan harinya, Abu Nawas naik ke bukit tertinggi sambil membawa semua barang aneh itu. Ia duduk di dalam ember besar, memegang angsa yang diikat benang layangan, memakai payung bolong sebagai kemudi, dan sepatu balet untuk gaya. Orang-orang berkumpul di bawah bukit, tertawa dan saling bertaruh berapa detik Abu Nawas akan jatuh. "Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban langit," teriak Abu Nawas. Lalu ia menyuruh seorang anak kecil untuk mendorong embernya ke jurang. Maksudnya, ke lereng yang landai. Wuus! Ember meluncur. Angsa mengepak-ngepak panik, payung bolong berkibar tanpa arah, dan benang layangan kusut di mana-mana. Sampai akhirnya, bam! Abu Nawas jatuh ke tumpukan jerami. Saat pingsan, Abu Nawas bermimpi dirinya sampai ke negeri awan. Di sana, semua orang terbang menggunakan sandal melayang, dan nasi turun dari langit 3 kali sehari. Ia bertemu Raja Awan bernama Sultan Udan Gerimis, seorang pria gemuk berbulu kapas, yang selalu mendengkur saat berbicara. "Apa kau membawa oleh-oleh dari bumi?" tanya Sultan. Abu Nawas mengeluarkan sepatu baletnya. "Ini, sepatu sakti bumi. Bisa membuat Anda menari meski sedang lapar." Raja tertawa dan memberikan Abu Nawas hadiah, seekor monyet berkacamata yang bisa berbicara. "Bawalah monyet ini sebagai bukti kau pernah ke negeri awan," kata sang raja. Abu Nawas terbangun di atas jerami. Di pangkuannya, seekor monyet sungguhan sedang duduk, mengenakan kacamata. Entah dari mana datangnya, tidak ada yang tahu. Tapi orang-orang yang menyaksikan langsung percaya. "Monyet itu benar-benar bicara," teriak seseorang. Dan benar saja. "Namaku Tito, dan aku butuh kopi," kata si monyet dengan suara parau. Semua orang heboh, percaya Abu Nawas benar-benar ke negeri awan. Mereka mengaraknya keliling kota. Pedagang keliling yang menantangnya malah minta ampun dan mengaku kalah. Beberapa hari kemudian, Raja mendengar kisah ini dan memanggil Abu Nawas. "Kalau kau bisa ke negeri awan," kata Raja, "bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu Sultan Udan Gerimis." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, hanya mereka yang punya hati selembut awan dan pikiran seaneh mimpi yang bisa sampai ke sana." Raja bingung, tapi karena tidak mau dibilang hatinya keras dan pikirannya normal, ia mengangguk. "Kalau begitu, aku percaya padamu saja, Abu Nawas." Dan begitulah, Abu Nawas kembali menang hanya dengan ember, angsa panik, dan monyet ajaib yang entah dari mana. Kadang, yang membuatmu terbang bukan sayap, tapi akal yang kelewat bebas dan mulut yang kebanyakan gaya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perangkap mimpi. Pada suatu malam yang sunyi, di mana bulan bersinar terang di langit istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dari tidurnya dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Ia baru saja mengalami mimpi aneh,
Mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, ia terjebak dalam sebuah labirin emas raksasa dan dikejar-kejar oleh ayam-ayam raksasa yang bisa berbicara. Ayam-ayam itu berteriak, "Bayar hutangmu, Raja! Bayar hutangmu!" Raja langsung memanggil semua menterinya, tabib istana, dan tukang ramal, lalu menceritakan mimpinya. "Ayam raksasa, tuanku?" tanya seorang menteri sambil menahan tawa. "Jangan tertawa. Ayam-ayam itu mengejarku dengan paruh menyala. Mimpi ini pasti pertanda sesuatu yang besar," kata sang raja dengan penuh kekhawatiran. Setelah semua ahli gagal menafsirkan mimpi tersebut, raja pun memerintahkan untuk memanggil orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah aneh, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia membawa serta bantal, selimut, dan sebuah lilin kecil. "Untuk apa semua itu?" tanya raja heran. "Aku harus ikut tidur agar bisa masuk ke dunia mimpi yang sama dengan Baginda. Kita harus menyelesaikan masalah ini dari dalam," jawab Abu Nawas dengan serius namun penuh teka-teki. Sang raja mulai ragu, tapi ia terlalu penasaran. Maka malam itu, dengan penjagaan ketat, Abu Nawas tidur di kamar khusus di sebelah kamar raja. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan wajah pucat namun penuh semangat. Ia langsung berlari ke kamar raja dan berteriak, "Baginda, aku berhasil masuk ke dalam mimpimu. Wahai Abu Nawas, ceritakan, apa arti semua ini?" Baginda sedang dikejar ayam-ayam raksasa karena Baginda pernah berjanji dalam mimpi sebelumnya bahwa Baginda akan membagikan seluruh telur ayam di istana kepada rakyat. Tapi Baginda lupa. Maka ayam-ayam itu datang untuk menagih janji. "Jadi, ayam-ayam itu rakyatku?" "Benar, Baginda. Ayam itu simbol rakyat kecil. Mereka lapar. Mereka menagih janji." Sang raja berpikir keras. "Tapi, aku tidak ingat pernah bermimpi begitu. Karena Baginda hanya mimpi bagian kedua. Yang pertama, aku yang mimpi." "Apa?" Abu Nawas kemudian memberikan solusi yang sangat kreatif. Ia menyarankan agar raja membuat festival telur nasional, di mana semua rakyat diundang untuk memakan telur sepuasnya, gratis. Raja pun setuju, setengah terpaksa, setengah penasaran. Maka diadakanlah festival besar-besaran dengan ribuan telur rebus, telur dadar, telur gulung, dan bahkan telur asin. Rakyat bersorak gembira. Namun yang paling lucu, saat acara dimulai, tiba-tiba muncul seekor ayam raksasa yang dibawa Abu Nawas dari pasar sirkus, dan ayam itu bisa berbicara karena mulutnya diselipkan alat sulap ventriloquist. Ayam itu berdiri dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Hutang mimpi telah lunas." Seketika seluruh istana geger oleh gelak tawa. Raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau bisa mendapatkan ayam seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Dari pasar, Baginda. Ayam sirkus bekas pertunjukan yang sedang diskon." Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi idemu selalu menyelamatkanku, bahkan dari mimpi." Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Hamba hanya berusaha menafsirkan mimpi dengan cara yang bisa dimakan, Baginda." Sejak hari itu, setiap kali raja bermimpi aneh, Abu Nawas tak dipanggil lagi sebagai penafsir, melainkan sebagai pengatur acara festival aneh berikutnya.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik, ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini? Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, satu kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini, aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga, tapi bisakah Paduka meminjamkan satu kantong emas besar?" Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar satu kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Hai Apo," sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas. Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas, ternyata kecil." Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip,
Sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rasyid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan. "Kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar satu senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan satu lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.